Selamat datang di Pintesaurus. Di video sebelumnya, aku udah bahas tentang multiplier effect dalam kegiatan pariwisata. Di video kali ini, aku akan membahas tentang ekonomi leakage atau kebocoran ekonomi yang dapat terjadi pada pembangunan dan kegiatan pariwisata. Seperti apa? Tonton terus! Beberapa peneliti menilai bahwa manfaat pariwisata tidak hanya dapat dinilai dari seberapa besar pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata. Terdapat hal-hal lain yang juga harus diperhitungkan dalam menilai manfaat dari pariwisata. Salah satunya adalah mempertimbangkan faktor kebocorannya. Seiring dengan perkembangan liberasi perdagangan dan globalisasi, ternyata pariwisata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap suatu destinasi dan juga terhadap negara di mana destinasi itu berada. Dan yang mau aku bahas kali ini adalah salah satu dampak negatifnya yang disebut dengan ekonomi leakage atau kebocoran ekonomi. Jadi, kebocoran pariwisata atau ekonomi leakage dapat terjadi ketika pengeluaran wisatawan pada suatu destinasi yang bocor atau keluar dari negara tuan rumah yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Artinya, kebocoran dapat terjadi ketika pengeluaran wisatawan di suatu destinasi tidak memberikan pengaruh ekonomi secara lokal. Hal ini terjadi karena kebocoran, baik kebocoran impor ataupun kebocoran ekspor. Kebocoran impor dapat terjadi ketika adanya pembelian barang dari negara tuan rumah untuk kegiatan di industri pariwisata. Contohnya adalah pembelian peralatan-peralatan dengan standar internasional ataupun pemenuhan makanan dan minuman yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat lokal ataupun dalam negeri. Sehingga pendapatan dari pariwisata harus digunakan juga untuk membayar biaya impor yang dilakukan untuk pemenuhan kegiatan pariwisata. Sementara itu, kebocoran ekspor dapat terjadi akibat adanya pembangunan infrastruktur ataupun fasilitas-fasilitas pariwisata yang menggunakan bantuan dari investor ataupun penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat. Hal ini biasa terjadi pada destinasi-destinasi negara berkembang di mana negara tersebut membutuhkan bantuan dana untuk pembangunan pariwisata. Jadi, keuntungan dari pembangunan fasilitas pariwisata yang didanai oleh investor asing akan kembali kepada negara asal investor itu berada. Ada juga yang membagi jenis kebocoran pariwisata ke dalam 3 jenis, yaitu kebocoran internal, kebocoran eksternal, dan juga kebocoran invisible. Kebocoran internal atau internal leakage banyak terjadi pada negara-negara berkembang. Internal leakage biasanya terjadi akibat tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari wisatawan yang tidak dapat disediakan oleh negara tuan rumah. Salah satunya adalah pemenuhan minuman-minuman beralkohol seperti wine yang memiliki standar internasional. Sementara itu, kebocoran eksternal atau external leakage dapat terjadi akibat pengeluaran di luar sektor pariwisata yang terjadi di luar destinasi, di mana pengeluaran itu berkaitan dengan industri lokal. External leakage dapat terjadi akibat adanya investor asing atau penanam modal asing yang membangun infrastruktur dan fasilitas pariwisata pada negara yang sedang berkembang, sehingga profit dan pembayaran terjadi di luar negeri. Selain itu, terjadi juga interaksi atau pemesanan yang dilakukan di luar negeri ataupun secara online, sehingga arus bisnis pariwisata terjadi di luar negara tuan rumah atau negara tujuan. Sementara itu, invisible leakage adalah hilangnya pendapatan dari kegiatan pariwisata yang terjadi secara nyata namun sangat sulit didokumentasikan secara nyata, namun dapat berpengaruh secara kumulatif. Salah satu contohnya adalah adanya transaksi-transaksi di luar destinasi atau negara tuan rumah yang tidak tercatat, pembayaran pajak, serta tabungan dan investasi offshore. Invisible leakage juga dapat dilihat dari kerusakan lingkungan,
penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, degradasi budaya, hilangnya sejarah, serta rusaknya aset-aset pariwisata dalam kurun waktu yang sangat lama sehingga mempengaruhi kualitas hidup dari masyarakat lokal. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kebocoran dalam kegiatan pariwisata. Yang pertama, merupakan negara kepulauan kecil dengan terbatasnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pariwisata, sehingga negara harus melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan industri pariwisata. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pariwisata yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga memerlukan modal dari investor asing untuk melengkapi infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pada negara tersebut. Selain itu, tingginya angka kunjungan wisatawan melebihi kapasitas dari suatu destinasi juga dapat mempengaruhi terjadinya suatu kebocoran. Karena sumber daya domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan dari jumlah kunjungan wisatawan yang melebihi daya kapasitasnya. Sebenarnya, leakage atau kebocoran tidak dapat dihindari seiring dengan kondisi pasar global saat ini. Namun, dampak dari kebocoran ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, adanya kebijakan dari pemerintah suatu negara untuk mengurus masalah investasi atau penanaman modal asing pada infrastruktur dan fasilitas pariwisata. Yang kedua, peningkatan produksi domestik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan wisatawan pada suatu destinasi. Yang ketiga, pengenalan produk dalam negeri sehingga mengurangi kegiatan impor untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan dari luar negeri. Yang keempat, dapat memberikan pelatihan dan juga menaikkan standar dari kualitas pelayanan dan juga kualitas makan dan minum dari produk lokal sehingga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan tanpa harus banyak melakukan impor terhadap makanan dan minuman yang berasal dari luar negara asal tersebut. Nah, itu dia kebocoran ekonomi atau ekonomi leakage yang dapat terjadi pada pembangunan dan kegiatan industri pariwisata. Kalau ada yang mau kalian tambahkan, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Sekian video aku kali ini, sampai ketemu di Pintersaurus selanjutnya. Ceku.